Sehat hari ini? Kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran IPA untuk yang kalinya. Siap semuanya? Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan menambah pengetahuan bagi anak-anak semua. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Yulia Aidia, Segar Adi Saputra, Saiful Kurniawan, Tri Lestari, Saida Ulinikma, Risma Wulandari, Asia, Rasika Nuraini, Nova Hidayah, Noval Fatul Roza, Naura Elsa Saputri, isi pelajaran. Silakan kamu amati gambar Pak. Gambar apakah itu? Air yang kotor. Nanti air kotor itu seperti apa? Warnanya bagaimana? Warnanya coklat. Kalau ini kira-kira baunya bagaimana? Baunya bisa enak. Kalau ini kira-kira air seperti ini bisa kamu konsumsi nggak? Air yang seperti ini kira-kira bagaimana? Sehat tidak? Tidak. Kamu bisa lihat air bersih dengan air kotor. Nah, kira-kira dari gambar di atas, gambar ini dalam pikiranmu. Jawab dulu pertanyaan apa yang ada dalam pikiranmu. Silakan siapa yang mau bertanya. Ya, silakan Mbak Sri Lestari. Bagaimana cara untuk menjernihkan air yang kotor berdasarkan ilmu IPA dalam pelajaran pemisahan campuran? Ya, pertanyaan yang bagus dari Mbak Sri Lestari. Bagaimana cara Untuk menjernihkan air ya kotor? Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Mas Adnan. Bahan yang digunakan untuk menjernihkan air. Kira-kira kamu tertarik nggak untuk pelajaran seperti ini? Tertarik ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita di sehari-hari. Pernah melihat air seperti ini? Kira-kira tindakan apa yang ingin kamu lakukan? Ya, membersihkan benar. Kalau kamunya menyaring benar, berarti kita bisa melakukan tindakan penyaringan ataupun pembersihan air yang kotor. Kira-kira bahannya apa saja tadi yang ditanyakan Mas Adel, yang ditanyakan Mbak Sri. Nah, kita akan lebih lanjut untuk mempelajarinya di sini. Ya, solusinya adalah air yang kotor ini akan kita saring, namanya akan kita filter atau penyaringan. Penyaringan berarti ada yang disaring, ada yang
hasil saringan. Kira-kira yang sudah disaring ini yang mana dari gambar ini? Kanan dan kiri. Yang ini ya, ini sudah disaring, ini yang masih kotor. Nah, kira-kira alatnya seperti apakah untuk menyaring air seperti itu? Nah, oleh karena itu akan Pak Guru bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian membuat kelompok untuk membuat pelajaran ini lebih bermakna lagi, bisa sesuai pengalaman. Silakan membuat kelompok dulu. Kita akan membuat proyek penjernihan air. Silakan kita membuat kelompok. Silakan membuat kelompok. Laki-laki jadi 2 kelompok, perempuan 2 kelompok. Perempuan 2 atau 3 silakan. Perempuan untuk melakukan faktor yang mempengaruhi kelarutan. Nah, ini kita akan mempelajari pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Pemisahan campurannya ada beberapa. Yang berdasarkan sifat fisika ada apa saja? Pengayakan, penyaringan, sentrifugasi, kristalisasi, distilasi, kromatografi. Yang berdasarkan sifat kimia, ekstraksi dan penjernihan air. Itu adalah pemisahan campuran. Kalau pengayakan, misalnya contohnya apa? Misalnya kamu mengayak pasir, mau membuat rumah ya, kamu diayak pasirnya, dipilih yang halus. Nah, contohnya ini, itu bapakmu sedang mengayak pasir ya. Tukang bangunan mengayak pasir, menyaring pasir yang halus dan yang besar, yang digunakan nanti yang halus. Penyaringan, kamu membuat kolak, biasanya dibalut dulu ya kelapanya. Contohnya adalah penyaringan santan. Penyaringan adalah memisahkan pakatan dengan cairan atau untuk menjernihkan air secara sederhana. Memisahkan air dari teh. Misalnya kamu di rumah punya tarian teh ya. Lalu penyaringan jus jambu, maka ada membuat jus jambu disaring. Itu contoh penyaringan. Penyaringan nama lainnya adalah filtrasi. Nah, itu contoh penyaringan air sederhana. Kamu yang punya air kotor, air yang kurang jernih, bisa dijernihkan dengan metode filtrasi. Misalnya lapisan yang paling atas adalah pasir, bawahnya arang, di bawahnya lagi batu kerikil kecil, bawahnya lagi batu besar. Ini contoh misalnya. Di rumah ada yang menggunakan penyaring air? Ada ya? Tidak semua. 11 menit sudah selesai. Saatnya kita tampil presentasi. Silakan kelompok sisi depan untuk presentasi. Yang lain silakan dia mendengarkan. Perkenalkan, saya dari kelompok Anggrek. Ketuanya Sri Lestari, Sabiara, Nao, Elsa, pilihan dari Lestari. Tempat kerja pabrik kewajiban saluran pembuatan alat penjernih air sederhana. Berdasarkan diskusi kelompok kami pada alat yang dapat dibawa oleh Diara, dibawa oleh Elsa, dibawa oleh Aku 8 bawa Lesti, potongan
berfungsi untuk mengurangi warna dan bau. Cara kerja: memotong botol menjadi 2 bagian dengan pisau atau gunting, melubangi botol yang ada tutupnya, memasukkan bahan-bahan ke dalam potongan botol yang sudah dilubangi dengan urutan sebagai berikut. Paling bawah kapas, pasir, kapas puncak atau batu kecil, kapas tisu yang paling atas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang maju. Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok sini. Kelompok sini maju ke depan. Kelompok letuan buat ger anggota Aidul Bapak ger Alvin Reza Singgung kegiatan hasil berdiskusi kelompok kami dibawa oleh Alex dan Baik hasil dari apa dibawa oleh Alvin dibawa oleh Bapak dibawa oleh Reza potong dibawa oleh tidak dibawa oleh Cengkul dibawa Silakan untuk mencari dari sumber Google untuk penjernihan air. Ya, ini benar, kelompok ini sudah menemukan sumber dari Google untuk penjernihan air. Silakan disalin atau dicatat di LKPD. Silakan kelompok ini diselesaikan tugasnya. Menyampaikan hasil diskusi kelompok kami pada pembuatan alat pendingin air sederhana sebagai berikut. 1. Alat dan bahan video. A. Kapas dibawa oleh Julia, Ayu Lia. Tisu dibawa oleh Nabila Disina. Botol bekas 5,5 liter dibawa oleh Rasulah Nusaini. Pisau gunting kanan dibawa oleh Nabila Disina Rida. Pasir dibawa oleh Nadia. Richard dibawa oleh Lia dibawa oleh Ayu Ramesti. Potongan sapu lidi dibawa oleh Rasika Nur Aini. Memotong botol menjadi 2 bagian dengan pisau gunting. Melubangi botol yang ada tutupnya. C. Masukkan bahan-bahan ke dalam potongan botol yang sudah dilubangi dengan urutan sebagai berikut. Paling bawah skop, tisu, karat, kapas, pizza, tisu, gas. Desain alat pencuci air. Waktu pengumpulan bahan-bahan dimulai hari Selasa tanggal 20 jam 14.30 sampai selesai sore jam 5. Hari Rabu pagi dibawa ke sekolah. Demikian penyampaian hasil diskusi kami. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kalian telah menyelesaikan diskusi proyek pembuatan penjernih air dengan baik. Silakan hasil diskusi tadi dipersiapkan bahan-bahannya besok pagi untuk dibawa. Pembagian tugasnya sudah kalian lakukan. Kalian sudah melihat desainnya, sudah menemukan waktu dan tanggalnya. Silakan untuk besok pagi bahan-bahan dibawa. Kita akan mempraktekkan apa besok pagi? Penjernihan air atau penyaringan air dengan bahan-bahan yang sudah kamu sepakati berdasarkan hasil pencarian dari sumber-sumber internet dan dari buku pelajaran. Untuk pelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan andalan. Silakan untuk mempelajari lebih lanjut. Kita akan bertemu lagi besok untuk mempraktekkan. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa berguna untuk kehidupan kita di masyarakat di rumah. Kita tutup dengan bacaan Kafarat Majid. Bismillahirrahmanirrahim.